Kita kali ini akan bahas terkait cara pembayaran dalam membeli properti. Kita hanya akan fokus dua cara pembayaran. Jadi lebih baik beli secara cash atau beli dengan KPR. Kita hari ini akan bahas kelebihan dan kekurangan masing-masing dari kedua cara bayar tersebut. Oke, sebelum lanjut kita bahas terkait hal ini, seperti biasa yang Anda belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya Prosa Info juga tambah semangat untuk sharing-sharing video berikutnya. Oke, silahkan subscribe dulu ya, silahkan. Oke, terima kasih untuk subscribe-nya. Jadi hari ini kita akan bahas cara bayar. Kita itu sebaiknya atau mungkin enaknya itu tuh beli properti atau mungkin kita beli rumah itu dengan cara cash atau KPR sih. Apa saja sih keunggulan dan kekurangannya? Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita akan bahas dulu dari pembelian secara cash. Secara cash yang pertama itu terkait harga. Terkait harga, ini adalah salah satu keunggulan kalau kita beli secara cash. Itu selama ini Plosa Info berkecimpung di marketing properti, di bidang properti. Itu dari sisi harga, pembelian secara cash itu akan relatif lebih murah dibanding kalau kita beli secara KPR. Jadi banyak developer atau bahkan pemilik properti perorangan itu akan mudah memberikan diskon-diskon, akan lebih mudah untuk negosiasi itu jika kita membeli secara cash. Jadi uang ini ya fresh money. Jadi kan siapa sih yang nggak tergiur dengan fresh money? Cash flow yang uang besar, dan tentunya ini nanti kalau ada uang masuk itu bisa fleksibel mau digunakan untuk apa. Itulah makanya secara rata-rata itu kalau kita beli rumah secara cash itu harganya bisa lebih miring. Sedangkan kalau KPR itu nanti biasanya harganya harga normal. Kalau nego sedikit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu terkait legalitas tentunya. Jadi proses dari legalitas balik nama sertifikatnya. Karena kita beli cash itu tentunya proses itu bisa kita mulai itu lebih awal. Jadi proses balik nama itu kan sebenarnya bisa dilakukan itu setelah ada pelunasan. Nah, cuman kalau kita KPR itu memang sebenarnya itu sudah lunas, tapi yang bayar lunas itu kan pihak bank. Pihak bank bayar lunas ke pemilik atau mungkin ke developernya atau ke pihak penjual, seperti itu. Nah, setelah bayar lunas itu baru pihak PPAT itu bisa melakukan proses balik nama. Nah, bedanya kalau kita beli cash itu setelah balik nama selesai itu tentunya sertifikat baru sudah langsung bisa kita ambil, itu sudah langsung hak kita dan itu memang harus diberikan kepada kita sebagai pembeli. Berbeda dengan kalau kita beli secara KPR itu memang proses balik nama bisa langsung diproses nih. Tetapi karena itu sebagai agunan, otomatis begitu selesai itu masuk ke bank. Secara fisik sertifikat milik kita itu akan masuk di bank. Masuk di bank dan baru bisa kita ambil itu kalau kita sudah melunasi pinjaman KPR tersebut. Itu tentunya butuh waktu bertahun-tahun ya. Atau kalau kita punya rezeki ya kita melunasi baru bisa. Intinya sertifikat jadi itu tidak bisa langsung kita miliki, tidak bisa langsung kita simpan, tidak bisa langsung kita bawa pulang. Berbeda kalau kita beli cash itu begitu legalitas selesai, balik nama selesai, itu otomatis
harus bisa kita ambil. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu terkait modal tentunya. Jadi kalau dari sisi modal, namanya beli cash, itu tentunya perlu modal yang lebih besar kita. Jadi seharga propertinya itu sendiri, kalau misal katakanlah 500 juta ya 500 juta, bahkan plus biaya-biayanya, seperti itu. Kemudian kalau KPR ini memang memiliki keunggulan tersendiri di dalam hal modal ini. Jadi modalnya itu secara rata-rata mungkin katakanlah cukup dana 20% dari harga properti yang mau kita miliki. Jadi ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa ini adalah cara apa ya, untuk leverage. Jadi kita beli properti yang lebih mahal dengan dana yang seminimal mungkin. Itu salah satu kacamata yang apa ya, memandang seperti itu. Tetapi bagi sebagian orang itu juga mungkin bisa berbeda. Jadi kalau kita ini jadi sebenarnya bukan apa ya, jadi mungkin bisa dianggap rugi karena kita jadi memiliki pinjaman yang besar. Kemudian yang selanjutnya itu terkait biaya-biaya. Biaya lain-lain di luar harga propertinya sendiri. Nah, dengan kita beli cash, itu biaya yang kita keluarkan hanya pajak ya. Pajak itu wajib ya, pajak BPHTB, pajak pembeli, kemudian juga biaya balik nama, dan mungkin biaya notaris lah. Hanya itu. Ini relatif ya, standar kecil. Nah, sedangkan kalau yang kita beli secara KPR itu masih ada tambahan biaya lagi, yaitu biaya KPR, biaya bank. Jadi kalau kita KPR itu ada tambahan biaya yang harus kita bayarkan kepada pihak bank, dan itu harus dibayarkan di depan, di awal. Jadi selain kita perlu DP, kita perlu biaya untuk nanti pajak, biaya balik nama, masih biaya KPR, biaya bank. Nah, ini termasuk di sini ada asuransi, ada termasuk biasanya ada pengendapan 1 kali angsuran segala macam. Nah, seperti itu. Jadi ada biayanya, dan biayanya itu tidak kecil ya. Biasanya rata-rata itu sekitar 5%, bahkan ada yang sampai 7% dari plafon kredit yang kita ambil. Nah, jadi cukup besar. Kalau kreditnya 500 juta, itu mungkin biaya KPR-nya itu bisa sampai 25 jutaan ya. Ya, itu kan lumayan itu. Sudah. Jadi dari sisi harganya diskonnya kecil, ini masih tambah biaya. Sedangkan kalau kita cash itu tadi diskonnya udah besar, jadi harganya dikurangi diskon, ini masih dan tidak ada tambahan biaya yang sebesar 25 juta gitu kan, lumayan. Itu cukup besar itu nanti selisihnya. Kemudian yang kelima itu dari sisi ini, legalitas, dari sisi keamanan legalitasnya. Nah, untuk pembelian secara cash, kita memang perlu perhatian yang ekstra ya. Jadi kita perlu benar-benar cek di awal sebelum kita bertransaksi. Ceklah legalitasnya secara lebih teliti. Jadi kita bisa minta tolong ke notaris, atau bahkan kita bisa cek sendiri ke BPN. Itu kita bisa ajukan cek ini sertifikat ini benar atau tidak, ini sah atau tidak, itu kita harus pastikan dulu baru kita nanti bertransaksi. Nah, sedangkan kalau dengan KPR itu ya 70%, 80%, mungkin lebih ya, 90% itu lebih aman. Kenapa? Karena pengecekan itu sudah dilakukan oleh pihak bank. Jadi pihak bank sudah melakukan pengecekan. Tapi tentunya kita juga tidak bisa percaya 100% dalam artian resiko
resiko. Tadi 5 poin, jadi 5 hal yang bisa kita gunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan kita mau beli properti itu secara cash atau KPR. Itu setidaknya kita pertimbangkan dari 5 hal itu tadi. Nah, ini berikutnya keputusannya itu kembali ke kita masing-masing tentunya. Jadi kembali ke kondisi kita. Jadi kemampuan pertama tentunya terkait kemampuan kita, kemampuan membeli, kemampuan bayar kita itu seberapa. Apakah kita mampu untuk beli cash atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu juga kembali ke kita dalam hal karakter kita. Karakter kita katakanlah kita memang lebih suka beli cash atau secara kredit. Karena ada orang-orang tertentu itu memang pokoknya saya nggak mau pusing makanya saya mau beli cash. Tapi ada juga yang saya pengennya uang itu memang sebagian mau saya putar dulu di bisnis saya. Kemudian saya lebih suka bayar KPR. Nah, seperti itu. Nah, itu kembali ke karakter masing-masing. Tapi yang jelas adalah yang satu ini begitu kalau kita beli cash, begitu ini kita beli ya proses balik nama dan habis itu selesai. Kita tidak ada kelanjutannya, bebannya selanjutnya. Tapi kalau kita beli KPR, setelah itu kita masih ada selama bertahun-tahun itu beban dan juga kewajiban yang harus kita selesaikan. Dan itu selama bertahun-tahun tentunya. Nah, ini kembali ke kita masing-masing. Itu lebih cocok yang mana. Oke. Sekian dulu untuk tips hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bagi Anda yang belum subscribe, saya ingatkan lagi supaya subscribe, like dan juga share. Silahkan berkomentar juga di kolom komen dan juga jangan lupa klik tombol lonceng supaya nanti setiap kali ada video terbaru dari Pelosok Info Anda akan mendapatkan notifikasi. Dan oke, sekian dulu untuk sharing kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam Pelosok Info.